Jambi, selamat pagi para pendengar setia. Kamu sedang mendengarkan acara kita saat ini di Imigrasi Jambi On di radio melalui saluran frekuensi kita di 104,3 FM. Atau kalian juga bisa bergabung bersama kita melalui live streaming di www.tidado.id dan juga bisa bergabung di sosial media kita ya, live juga di Instagramnya @tidadofmjambi dan juga di @imigrasijambi. Bersama saya Santi, dan pada kesempatan pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu bapak-bapak pejabat langsung dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Nah, kemudian nanti kita bakal ngebahas bahasan yang sangat menarik banget nantinya, yaitu soal keimigrasian. Nah, mungkin buat para pendengar nih ya, kalau udah dengar kata-kata imigrasi, itu pasti kayak nggak lepas dari paspor gitu ya kan. Itu yang paling tertanam dalam benak kalian. Nah, nanti mari kita simak informasi terkini dan saya perkenalkan para pejabat yang akan bergabung dengan kita hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, ada Bapak Bisri Esos MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Santi, salam kenal semuanya. Iya, apa kabar Pak? Baik Mas Santi. Oke, kita sharing hari ini ya Pak ya. Iya. Oke. Boleh Mas Santi, tadi saya mau mengucapkan slogan imigrasi itu Mas Santi. Boleh. Bareng-bareng ya. Boleh. Oh, iya. Imigrasi Jambi Pasti bertuah eloknya. Waduh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Imigrasi Jambi Pasti bertuah eloknya. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya mengundang ada Bapak Indra SH selaku pejabat sebagai Kasilan Taskim Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Santi. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Harus semangat dalam pelayanan. Oke, harus semangat. Baik, bintang tamu yang ketiga yaitu saya mengundang ada Bapak Dendi Surya Agung Nugraha. Ini selaku menjabat sebagai Kasitikim di Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Santi. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap kita sharing hari ini Pak? Siap. Oke. Mainkan. Oh baik, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu nih buat bapak-bapak udah mau hadir dan juga meluangkan waktunya untuk kita sharing hari ini ya Pak ya. Oke, baik. Kita mulai terlebih dahulu mungkin dengan Bapak Bisri ya, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Mau tanya boleh Pak? Boleh Mas Santi. Boleh dong ya, harus ya. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan Pak ya, sekilas tentang kantor imigrasi Jambi nih. Terus juga masalah tugas dan juga fungsi utamanya terkait keimigrasian di Jambi itu seperti apa Pak? Baik. Selamat pagi semuanya pemirsa radio ya. Di radio. Di radio. Tapi sebelum saya menjelaskan tadi pertanyaan Mas Santi, saya akan mengucapkan dulu kepada masyarakat Jambi, di mana kantor imigrasi Jambi pada tahun 2020 sudah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. Oh gitu, luar biasa. Beli tepuk tangan dulu. Banyak ya penonton kita hari ini ya Pak ya. Itu dukungan dari masyarakat yang Iya, benar. Kita masuk Mas Santi ya. Iya, siap. Jadi ke pertanyaan awal dari Mas Santi bahwa tugas dan tugas pokok ya, tugas fungsi ya, kantor imigrasi itu tertera dalam Permen Kumham nomor 19 tahun 2018, yaitu tentang ORTA kantor imigrasi. Jadi menjelaskan bahwa tugas imigrasi adalah membantu sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayahnya Mbak. Di mana wilayah kantor imigrasi Jambi ini meliputi 5 kabupaten. Antara lain satu kota media Jambi ini sendiri. Iya. Kemudian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, terus kesananya Soralangun, Kabupaten Tebo, kemudian satu lagi Bungo. Jadi paling ujung di Bungo. 5 kabupaten, 1 kota media. Iya. Kemudian terkait fungsi untuk di keimigrasian sendiri ada pertama ya tadi disebutkan sama Mas Santi bahwa imigrasi itu pasti cenderung ke paspor. Iya, nah itu ada pelayanan DPRI untuk paspor. Nah itu untuk WNI. Kemudian selain itu juga ada pelayanan izin tinggal itu untuk WNA Mas Santi. Kemudian yang ketiga yang itu kalau tadi paspor Pak Indra nanti tugasnya. Ada bidangnya. Ada bidangnya. Kemudian
untuk tadi itu ada kasih lagi yang untuk izin tinggal, kemudian untuk penyebaran informasi keimigrasian, dan ini Pak Dendi nanti yang menyebarkan ke seluruh Jambi. Dan satu lagi ada penegakan hukum, Oke. yaitu di Wasdakim, pengawasan dan penindakan keimigrasian, Mbak Santi. Oke, siap-siap. Oke, jelas ya pendengar ya. Jadi kalau ada urusan masalah keimigrasian mungkin ya mau punya dokumen perjalanan gitu Iya. kan, bentuk paspor. Nah, itu bikinnya di kantor Imigrasi. Tapi selain paspor ada pengurusan Ada. asing juga. Iya, Mbak Santi. betul. Dan juga tadi untuk Ada jangkauan penegakan wilayahnya hukum juga, iya. dari 1 kota media dan juga 5 5 kabupaten. kabupaten. Kan. Oke, selanjutnya untuk sekarang ya Pak, kita tahu kayaknya masalah keimigrasian ya, itu jadi topik yang semakin relevan ya, apalagi di era globalisasi saat ini. Nah, kira-kira gimana nih imigrasi Jambi melihat tren keimigrasian global saat ini dan soal faktor-faktor yang mempengaruhinya nih Pak? Mungkin bisa dijawab sama Pak Dendi ya, selaku pejabat Kalsitim di Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Ini memang betul bahwa keimigrasian sekarang ini jadi fenomena global. Iya. Ini gak lepas dari perkembangan teknologi yang membuat orang bisa dengan bebasnya bergerak satu wilayah ke wilayah yang lain. Bisa aja orang makan pagi di Jakarta, makan siang di Singapura, makan malamnya di Malaysia gitu. Ini gak terhambat oleh waktu lagi dan jarak gitu. Nah, perkembangan teknologi ini membuat kita harus menyesuaikan diri. Imigrasi harus juga comply dengan situasi zaman sekarang. Ini membuat kantor pusat kami itu dengan sangat giat terus mengupdate teknologi terkini yang bisa kita gunakan memaksimalkan tusi kita dalam hal pelayanan maupun penegakan hukum. Kira demikian. Keren ya. Memang kayaknya kalau ngomongin faktor teknologi ya, kecanggihan teknologi itu kayak bener-bener berasa banget ya Betul. Pak ya manfaatnya. Jadi kayak sekarang masyarakat ini kayak udah sangat dimanjakan sekali karena dengan banyaknya kecanggihan teknologi ya, yang mungkin awalnya susah jadi gampang gitu ya kan Betul, sekarang. betul. Oke, kemudian saya mau mengajukan sebuah pertanyaan lagi Pak. Masih boleh ya? Boleh. Apa yang nggak boleh? Oke, mungkin nanti bisa dijawab sama Bapak Indra ya, selaku Santi. menjabat di bidang Lantaskim di Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi ya. Siap. Jadi misalnya gini Pak, ada masyarakat kita ya yang lagi sakit, beliau ini ingin berobat ke luar negeri, dan itu pastinya beliau membutuhkan paspor ya kan Pak ya. Nah, apakah pemohon ini harus daftar melalui aplikasi M-Paspor dan juga datang langsung ke kantor imigrasi Jambi nih Pak? Ya, baik. Mbak Santi, kami jawab. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala kantor tadi terkait kami sudah mendapatkan PBK di tahun 2020. Oke. Di situ kami memang melakukan layanan inovasi, salah satunya inovasi Angso Duo. Angso 2 itu adalah aku datang, saudara di rumah sajo. Waduh, itu Mbak, luar kami- biasa. Keren-keren banget ya slogan di sini ya. Iya, kami mengangkat Budaya. Oke. budaya lokal gitu, Mbak. Bahasa lokal, bahasa Jambi supaya Oke. masyarakat Jambi lebih mengenal Benar. imigrasi juga kan gitu, Mbak. Memang kami prioritaskan yang sakit, disabilitas gitu, Mbak. Memang kita utamakan dalam pelayanan kami. Kami bisa datang ke rumah bila mana ada pemohon yang sakit, dan kami juga Iya. sudah melakukan kerjasama PKS kerjasama di dua rumah sakit di Muaro Jambi, Oke. yang tempatnya mungkin bagi kami daerah yang berdekatan dengan kota, biar terjangkauan juga kami, itu di rumah sakit Sungai Bahar Sungai Bahar. sama rumah sakit Sungai Gelam, rumah sakit Sungai Gelam. Oke. Sungai Gelam, dan itu sudah ditandatanganin kerjasamanya oleh kepala kantor imigrasi dan direktur rumah sakit tersebut, Mbak. Jadi ada dua ya di Muaro Jambi ya. Muaro Jambi. Itu pemohon tidak perlu datang lagi pihak rumah sakit, langsung ke kami, Oh gitu. langsung kami via telepon. Ini ada sakit, memang pemohonnya mau berobat ke luar negeri, kami yang datang ke sana untuk melakukan perekaman si pemohon tersebut, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Jadi Baik. dari imigrasi ini kayaknya keren banget ya untuk inovasi-inovasi yang dimiliki. Jadi kalau tadi seperti pertanyaan saya tadi ya, jadi pemohon ini kayak yang lagi sakit, yang mau berobat ke luar negeri, jadi nggak usah khawatir lagi lah ya Iya. soal paspornya. Sekarang udah ada
Angso Duo nih. Angso Duo tadi aku datang, saudaro di rumah Sajo. Wah, Iya. jadi kayak slogannya lebih dekat banget ya sama masyarakat Jambi ya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita break dulu sebentar ya Pak. Nanti kita lanjut lagi masuk di segmen kedua. Masih ada beberapa pertanyaan nantinya. Dan buat para pendengar, tetap di saluran 104,3 FM. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin kita di mana saja dan kapan saja melalui streaming di www.diradio.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Imigrasi Jambi on The Radio. Oke baik, masih bersama kami pendengar di acara Imigrasi Jambi on The Radio. Hari ini bersama bapak-bapak pejabat dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Masih semangat ya Bapak Bisri, Bapak Indra dan juga Bapak Dendi. Alhamdulillah. Oke, baik, mungkin selanjutnya nih dari balik lagi ke Bapak Bisri ya. Nah, kalau tadi di awal saya sempat menyimak nih kalau kantor imigrasi Jambi itu sempat meraih predikat WBK. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak terkait WBK itu apa? Sekilas informasi untuk pendengar kita hari ini Pak, silakan. Baik Mas Santi, terima kasih. Kita lanjutkan lagi Vanessa. Jadi predikat WBK itu diberikan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2020. Oke. Di mana salah satu tujuan dari WBK tersendiri PAN-RB itu itu maksudnya dicanangkan oleh Kementerian PAN-RB bahwa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terus pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, koalisi dan nepotisme Mas Santi. Jadi dan serta peningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Mas Santi. Oke, terus Pak, kalau untuk upaya ini sendiri nih, seperti apa nih Pak? Hal-hal yang harus dilakukan untuk instansi pemerintah khususnya di sektor pelayanan publik nih untuk bisa meraih predikat WBK dan juga WBBM ini Pak? Oh, kalau itu ada kita untuk peningkatan itu ada upaya-upaya yang harus ditempuh. Di sini ada 6 area perubahan yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah yang akan mendapatkan predikat WBK atau WBBM itu. Tapi sekarang kan kita udah WBK, jadi selanjutnya meningkatkan ke WBBM. Tapi untuk itu upaya itu ada 6 upaya yang harus ditempuh oleh masing-masing yang instansi yang akan mencapai zona integritas menuju WBK atau WBBM. Yang antara lain satu ada manajemen perubahan, kemudian ada peningkatan sumber daya manusia ya, terus peningkatan tata laksana, terus penataan sistem manajemen, terus penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan satu lagi peningkatan kualitas layanan publik Mas Santi. Oke. Ada 6 jadinya. Cukup menarik ya Pak ya untuk penjelasan terkait WBK dan juga WBBM ini. Kemudian saya masih tertarik nih Pak untuk ngebahas kembali terkait aplikasi M-Paspor. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya buat dari Pak Dendi mungkin ya Pak ya, bisa dijelaskan untuk fitur-fitur yang bisa didapatkan oleh masyarakat nih Pak untuk menggunakan aplikasi M-Paspor. Silakan Pak. Baik Mbak Santi, seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa sebetulnya Dirjen Imigrasi selalu berusaha untuk mengupdate sistem teknologi kita untuk maksimalisasi pelayanan keimigrasian. M-Paspor hadir itu untuk menggantikan aplikasi sebelumnya yang namanya Apapo. Aplikasi pendaftaran paspor online. Ya. Nah, di fitur yang lama di Apapo itu ada hal-hal yang kita pandang butuh disempurnakan. Di antaranya adalah bahwa di M-Paspor ini sudah ada fitur reschedule jadwal. Ketika pemohon sudah menginput dan memilih jadwal yang dia pilih, tapi kemudian ada hal mendesak yang membuat dia untuk cancel, maka dia bisa untuk merubah atau reschedule jadwal yang dipilih tadi. Kemudian juga sudah ada percepatan pelayanan paspor sehari jadi. Ini untuk ditujukan pada orang-orang yang butuh cepat dan urgent paspor jadi di hari yang sama. Kemudian juga yang harus diingat juga bahwa reschedule kedatangan
itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi nggak bisa ketika sudah di schedule lagi, hanya satu kali aja. Ketika dipilih, kemudian di schedule, itu sudah jadi fix, jangan dirubah lagi. Kemudian untuk pembayaran M-Paspor, tadi M-Paspor ini diminta untuk setelah kita mengajukan permohonan via online, dalam waktu 2 jam dia harus melakukan transaksi Pembayaran juga secara online ya Pak? bebas, mau pakai ATM, mau pakai e-money. Marketplace juga bisa. Marketplace juga bisa. Jadi di semua lini kita sediakan fiturnya. Udah lengkap ya? Sudah lengkap, betul. Gitu Mbak. Oke. Terus Pak, saya mau tanya juga nih soal tadi Bapak bilang ada layanan 1 paspor 1 hari jadi. Itu diperuntukkan khusus atau buat semua masyarakat pemohon nih? Semua bisa mengakses dan memilih. Oh gitu, Iya. bisa. Cuma dalam satu aplikasi juga? Ya, Oke, siap. Luar Pilihannya biasa. ada untuk yang 1 hari atau yang biasa. Oh gitu, ada pilihannya lagi ya. Oke. Mungkin perlu kita tambahkan Mbak, untuk aplikasi M-Paspor ini kan memang udah sejak tahun 2022 di bulan Mei itu Mbak. Sudah kita melakukan pemohon M-Paspor, mobile paspor. Sebenarnya sangat mempermudah masyarakat. Mudah masyarakat itu kenapa? Karena masyarakat bisa langsung dari rumah, di mana tempat pun mereka bisa daftar. Iya. Dimanapun mereka bisa memilih kantor imigrasi. Beda apa yang disampaikan oleh Pak Dendi kemarin tadi itu Apapo itu dia berdasarkan GPS di mana tempat kita. Kita posisi di Jambi, kita cuman kantor imigrasi sekitar Jambi, Jambi aja, Jambi. Tidak bisa kita ke provinsi lain gitu. Dengan adanya M-Paspor kita di mana aja bisa. Tanpa dengan GPS kita di mana kita di Jambi, kita mau daftar di Jakarta, menentukan sendiri kita bisa gitu Mbak. Itu balik lagi ke perkembangan teknologi. Iya. Benar-benar. Terpaku juga orang Jambi pengen di Jambi. Enggak. Oh enggak, berarti semua bisa ya. Kemana, jadi di mana pendataan paspor boleh di mana aja. Oke, luar biasa. Ternyata the listeners ya, banyak sekali fitur layanan yang bisa masyarakat gunakan. Jadi kayak sekarang cukup dengan satu aplikasi aja itu udah bisa ngebantu kamu nih the listeners ya dalam urusan keimigrasian. Baik para pendengar, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Mungkin nih terkait seputar layanan paspor nih Pak. Baik. Jadi mengenai inovasi-inovasi layanan yang sudah sempat disebutkan tadi, saya cukup tertarik juga nih ngebahas soal layanan Easy Passport. Nah, tadi udah dijelasin ya. Mungkin bisa disampaikan kembali nih Pak mengenai penjelasan lebih lanjutnya tentang layanan Easy Passport ini kepada para pendengar kita hari ini Pak. Silakan Bapak Indra. Ya, terima kasih Mbak Santi. Perlu kami sampaikan juga bahwa saya pelayanan Easy Passport itu pelayanan dikatakan kolektif. Oke. Itu berlakunya pelayanan Easy Passport, program dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilakukan pada saat itu dalam kondisi COVID, pandemi itu Mbak, di tahun 2020. Oke. Jadi masyarakat ada kriteria dalam pengajuan Easy Passport. Salah satunya adalah komunitas, perkantoran, mungkin perumahan, masyarakat, dan itu pun kategorinya di atas 30 minimal gitu Mbak. Perkantoran, mahasiswa mau apapun gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga untuk Easy Passport ini memang secara kolektif tetapi mengajukan permohonan ke kita. Nanti kita menentukan jadwal kapan kita bisa datang untuk melaksanakan. Seperti kemarin juga kita baru melakukan di Koramil Pasar. Koramil Pasar mereka dengan kesibukan mereka sebagai tentara ya Mbak ya, dengan begitu mereka tidak bisa datang ke kita, mereka mengajukan. Kita melaksanakan di sana gitu. Memang saat ini memang kami pelayanan mendekatkan pada masyarakat intinya gitu. Di radio juga boleh Mbak Santi mau usulkan. Boleh ya, boleh deh nanti kita omongin sama bos ya. Pak Indra langsung datang. Foto Santi. Siap. Dalam pelayanan. Oke, baik ya. Jadi the listeners ya, Easy Passport ini memang lebih diperuntukkan untuk masyarakat yang butuh permohonan di luar jam kerja. Seperti yang udah dijelaskan sama Bapak Indra tadi ya. Di jam kerja juga bisa. Kerja. Di jam kerja bisa? Ya. Oh gitu.
gitu. Iya, datang gitu. Jadi ini sistemnya kayak ramen gitu ya Pak, Iya. rombongan Asal gitu ya kan? mengajukan, Asal, kita datang dengan tim. Oke, siap. Nah, untuk sejauh ini Pak, layanan yang paling sering diajukan sama masyarakat itu layanan apa? Ya salah satunya izin paspor ini Izin Mbak. paspor ini. Yang lagi primadona sekarang. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Oke, selanjutnya The Listeners, kita break dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi nanti masuk di segmen ketiga ya Pak ya. Nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi buat Bapak narasumber kita hari ini. Dan buat para pendengar, tetap di saluran 104,3 FM. Dan jangan lupa dengerin kita di mana saja dan kapan saja melalui streaming di www.diradio.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Imigrasi Jambi on The Radio. Oke, 104,3 FM di Radio FM Jambi, The Listeners masih bersama kami para pendengar ya di acara Imigrasi Jambi on The Radio. Masih bersama bintang tamu kita dari Bapak-Bapak Pejabat Imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Masih semangat lah ya Pak ya, pagi hari ini masih semangat pagi. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, kalau tadi Santi udah nanya ya Pak ya beberapa pertanyaan. Nah sekarang ada juga beberapa pertanyaan tapi nggak datang dari Santi nih, dari beberapa masyarakat kita yang udah sempat kita rangkum ya. Mungkin bisa kita simak pertanyaannya Pak ya dari beberapa masyarakat kita, silakan. Saya mahasiswi Universitas Jambi semester 6 ingin menanyakan bagaimana syarat untuk mengajukan magang dan tata caranya di Kemenkumham khususnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Kita simak pertanyaannya Pak ya, yaitu bagaimana caranya mengajukan magang di kantor Kemenkumham khususnya di kantor imigrasi Jambi dan tata caranya gimana, seperti apa Pak? Baik, Mas Santi, terima kasih pertanyaannya juga dari adik dari Mahasiswi Jambi ya. Universitas Jambi. Ya. Jadi gini, udah banyak mahasiswa magang ke kantor imigrasi ya. Oke. Tapi untuk syarat tata caranya yaitu dari universitas yang baik itu dari Uninja atau dari sini dari luar kota juga banyak ke sini Mbak. Seperti dari Universitas Telkom, Presiden. Jadi mereka dari universitasnya mengajukan ke Kanwil dulu, ke kantor wilayah. Tapi mereka di suratnya itu ada ditujukan ke imigrasi, misalkan. Karena biasanya sudah sesuai dengan bidang studinya dia. Misalkan ada bidang studi hukum, dan dia dari Kanwil juga udah pasti langsung. Baru dari Kanwil kita ke kita ditujukan lagi ke kantor imigrasi. Jadi pertama usulkan atau ajukan ke kantor wilayah. Nanti kantor wilayah akan mengirim lagi ke kita. Jadi gampang aja sih Mbak. Itu alurnya ya Pak ya. Oke, cukup jelas. Baru kita ini berapa orang nanti kan yang mau magangnya, nanti kan kita baru sesuaikan kita dengan lokasi di sini. Oke, siap. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaan dari beberapa masyarakat kita terkait masalah keimigrasian. Silakan pertanyaan kedua. Saya harmonis. Jika saya di luar kota, paspor saya sudah 2 minggu belum diambil, bagaimana solusinya? Oke. Bisa Bapak Indra, silakan masalah paspor. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan Mbak Santi di sini, memang kami selalu kantor imigrasi Jambi untuk pelayanan masyarakat, kami mendekatkan kepada masyarakat dan kami berinovasi dan kami memang sudah berembuk ke pimpinan apa yang menjadi solusi dari terkait banyak sebelumnya paspor yang tidak kita ambil sesuai dengan aturan Permen kita 8/2014 itu lebih dari 30 hari kita gunting sesuai dengan aturan. Kita gunting, kita batalin jangka waktunya ya. Jangka waktunya. Makanya kami dengan inovasi tadi dan untuk pengembangan kami yang disampaikan oleh kepala kantor terkait WBK, terus kita menuju WBBM, kami membuat inovasi supaya masyarakat jangan dirugikan. Dirugikan ya, inovasi itu adalah tugu keris Mbak. Tugu keris itu ya kami punya arti lagi Mbak. Luar biasa ya. Apalagi tuh artinya tuh? Iya, tunggu petugas imigrasi antar paspor ke rumah. Oh gitu. Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Luar biasa. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kami sudah terprogram dan terjadwal
Oke. Setiap 2 minggu Heeh. sekali kita antar paspor. Oke. Bila mana masyarakat Jambi maupun masyarakat pemohon paspor di kantor imigrasi Jambi, kelas 1 TPI Jambi yang tidak sempat ataupun memang apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi di luar kota, ya kita mengantar langsung petugas di hari Sabtu. Itu Gitu. untuk pemberitahuannya kalau misalnya kita mau pakai layanan Tugu Keris itu gimana? Kita langsung aja, Mbak. Kita ini Mbak, kita data semuanya, kita cek yang udah 2 minggu itu tadi diambil. Kita follow up. Iya, karena takutnya kan kita menghindari pengguntingan yang sebulan itu 30 hari. Nah, kita seleksi yang udah belum diambil selama 14 hari atau 2 minggu, setiap hari Sabtu kita kirimkan. Dan itu udah berdasarkan anggaran, kami udah mengeluarkan anggaran Oh untuk gitu, baik, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Kayaknya makin kesini makin penasaran nih ya. Tim-tim yang buat slogan itu siapa sih gitu di imigrasi. Luar biasa banget ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan Pak ya. Ini ada pertanyaan ketiga. Kalau nggak salah ada 4 pertanyaan nih. Nah, Tapi Mbak tadi nanya timnya Mbak ya. ya. Tim. Nah, kita semua Mbak, kita kan dari tadi yang saya sampaikan itu kan di apa yang tadi tahap-tahap untuk WBBM, WBK itu kan ada manajemen perubahan. Oke. Nah, terus ada untuk apa yang ini layanan publik itu. Nah, kita beremu Pak untuk inovasi itu. Nah, menghasilkanlah itu untuk inovasi terbaru untuk ke WBBM ini. Nah, salah satunya Tugu Keris. Nah, itu langsung kita udah sampaikan juga ke masyarakat melalui sosialisasi dan itu juga udah di ini Pak ya, udah di SOP kan Pak ya? ya sampaikan. Udah SOP, udah luar oleh biasa. Ombudsman malah itu Mbak. Oke. Udah ada tanda tangannya itu Mbak Ombudsman, terus Balai Adat Pak ya. Iya. Boleh, Terus boleh. yang perubahan-perubahan tuh dari anak-anak muda itu kan ini inovasinya banyak Pak. Ya seperti Mas Santi lah masih muda kan masih Lebih fresh lah ya, masih fresh gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Ma'rifah dari Kabupaten Musi Banyuasin. Yang ingin saya tanyakan, untuk pendaftaran membuat paspor untuk usia orang tua yang sudah lanjut, apakah kita masih harus mendaftar menggunakan M-Paspor? Bagaimana untuk solusinya? Baik, pertanyaan yang ketiga ya Pak, tadi dari pemohon, kalau seandainya di atas usia, lanjut usia, apakah perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor dan gimana solusinya nih Pak? Mungkin Pak Indra? Ya, perlu kami sampaikan juga Mbak Santi. Tadi terus kita berinovasi dan mempunyai arti dan nama dari inovasi tersebut. Kita ada namanya Vinampatin itu Mbak. Dari untuk pemohon lansia. Itu pemohon datang tanpa antrian online Mbak. Oke. Itu sudah kami tetapkan sesuai dengan SOP dan inovasi itu lansia yang di atas dari 60 tahun umur boleh datang langsung. Terus ibu hamil, Oke. disabilitas, anak balita itu boleh langsung Mbak datang ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi untuk melakukan permohonan paspor. Kami terus berupaya memberikan pelayanan apa yang disampaikan oleh pimpinan maupun kita di layanan paspor. Memang itu kita saat ini memang untuk lansia itu kita batasin dengan kuota sehari 15 Mbak. Oh gitu. 15 untuk yang lansia. Sehari 15 satu hari ya. Dan kita juga tadi ada kata Pak Dendi tadi ada yang paspor percepatan. Kita juga ada kuota percepatan itu satu hari percepatan itu 10 dan ada juga percepatan walk in-nya Mbak. Oh gitu. Itu di kuota kita inovasi itu 10 untuk Minimal percepat 10, masyarakat yang memang membutuhkan pada saat itu. Dan perlu kami sampaikan juga bagi permisa mungkin di radio ya Mbak ya. Iya. Bahwasanya percepatan itu memang jadi satu hari dan ada biaya percepatan. Oh gitu. Biaya percepatan dari luar paspor, biaya percepatan itu satu hari itu 1 juta di luar paspor. Kalau paspor biasa itu adalah 350 dan elektronik 650. Oke. Dan itu PNBP Mbak ya. PNBP Mas Kas Negara ya Mbak ya. Oke, siap, siap. Bukan nanti
Jangan salah artikan Pak ya, kecepatan itu nggak tahu migrasi ya 1 juta. Nah, seperti diberitakan, wah bayarnya 1 juta. 1 juta mahal banget ya. Gitu. Ada beda lagi gitu. Sendiri, ada Oke. aturannya. Siap. Dan itu pun memang harus dilakukan permohonan untuk percepatan itu di bawah jam 12 Mbak. Di bawah jam 12. Karena terkait dari kode billingnya untuk ke Kementerian Keuangannya itu Mbak, prosesnya gitu. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Indra. Baik Mbak Santi. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari masyarakat kita terkait masalah keimigrasian. Silakan. Saya ingin bertanya, apakah imigrasi memiliki sekolah kedinasan dan bagaimana cara pendaftarannya ya Pak? Nah, ini memang yang sering banyak ditanyakan ya buat anak-anak muda nih. Iya. Nah, apakah imigrasi ini memiliki sekolah kedinasan Kemenkumham khususnya di imigrasi nih Pak? Ya. Mungkin bisa dijawab Boleh. Bapak siapa? Ya. Pak Bisri. Oke, baik, silakan Pak. Jadi imigrasi memiliki Mbak sekolah Oke. kedinasan. Oh gitu. Yaitu namanya, kalau dulu Akademi Keimigrasian, sekarang adalah Politeknik Keimigrasian. Oke, udah upgrade ya. Iya, nah itu buat pemirsa yang nanti masih muda, yang baru kuliah yang baru keluar SMA nanti bisa daftar ke Poltekim. Dan di sekolahnya juga berdampingan dengan Poltekim, Mbak. Selain Itu. ada itu pemasyarakatan, itu sama di Kemenkumham juga. Jadi Kemenkumham punya 2 sekolah kedinasan. Untuk pemasyarakat Poltekim, untuk keimigrasian Poltekim. Nanti cara daftarnya ada website sendiri, Mbak. Nanti daftar dibuka itu untuk umum semuanya, bisa langsung. Semua bisa berarti ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Bisri Sama-sama, atas Mas jawabannya. Baik, ini kita masuk di segmen terakhir ya Pak ya. Mungkin nih terakhir dari perwakilan deh. Ada yang mau disampaikan, mungkin sedikit pesan kepada masyarakat kita, khususnya pendengar kita hari ini terkait keimigrasian. Silakan dari Bapak siapa? Baik. Pak Bisri, silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua pemirsa di radio, bahwa hari ini emang pagi ini kita diundang di radio untuk menjelaskan terkait keimigrasian, dan alhamdulillah sudah kita tadi tanya jawab juga. Jadi closing statement dari saya, karena kita sekarang sudah pencanangan, kita udah meraih WBK pada 2020 dan mencanangkan WBBM untuk 2024 ya nanti, tapi 2023 dicanangkannya nanti. Jadi untuk ini mungkin tetap minta dukungan kepada masyarakat atas inovasi-inovasi kita juga, kan bisa dilihat. Semoga kita dengan integritas yang lebih kedepannya lebih bagus lagi, kantor imigrasi dan mindsetnya juga lebih bagus lagi ke depan. Semoga zona integritas untuk KBM kita akan tercapai untuk di tahun 2024 ya. Amin. Doanya juga Ya, baik. dan untuk keimigrasian akan tetap solid gitu. Oke. Akan tetap mendekatkan diri kepada masyarakat. Oke, tadi slogannya apa? Ya, baru mana ya? Imigrasi Jambi Pasti bertuah eloknya. Oke, pasti bertuah eloknya. Luar biasa. Oke, itu dia pendengar. Jadi sekarang kalau lagi punya urusan soal keimigrasian, itu nggak usah khawatir lagi ya. Karena juga zaman udah makin canggih. Terus juga kantor imigrasi udah punya banyak banget layanan berbasis digital ya. Berbentuk aplikasi juga yang udah siap membantu dan mempermudah urusan keimigrasian. Yaitu berbasis aplikasi ya. Tadi ada M-Paspor, terus ada juga apa tadi satu Pak? Inovasi lainnya yang pasti bisa membantu seperti Pinang kemudahan. Patin, Iya, Pindang Patin, Tujuh Angso Kering, Duo. Angso Duo, Cilacap. Luar biasa. Oke, baiklah. Terima kasih saya ucapin nih kepada Bapak Bisri, Bapak Indra, dan Bapak Dendi udah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita Mbak hari Santi, ini ya Pak. Ya, boleh kami sampaikan hotline kami? untuk boleh, informasi? Ya. siap-siap. Jadi untuk pemirsa di listeners yang ingin menghubungi kami, Oke, kami bisa dicapai di nomor 0811 7431 888.
Oke. 081174318888. Ya. Oke, ini bisa melalui chat ataupun telepon ya Pak? Bisa. Oke, semua bisa. siap. Oke, mungkin sedikit saya jelasin juga kesimpulan kita hari ini ya Pak ya, terkait masalah keimigrasian. Tadi juga udah dijelasin dari para narasumber kita. Jadi the listeners, untuk urusan pengajuan dokumen perjalanan ya, untuk pemohon ini bisa mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor ya, dengan mengunggah dokumen persyaratan, terus nanti bisa melakukan pembayaran secara online, bisa melakukan dengan mobile banking, marketplace, nanti tinggal datang aja untuk proses foto dan wawancara sesuai jadwal yang udah kalian pilih ya di aplikasi M-Paspor. Terus juga ada juga aplikasi Molina nih ya, tadi ini khusus bagi orang asing yang akan memperpanjang izin tinggal keimigrasiannya ini melalui aplikasi tersebut. Terus juga tadi Imigrasi Jambi udah menetapkan standar pelayanan bagi masyarakat. Yang pertama tadi ada pelayanan Angso Duo. Wah, ini keren nih. Aku datang, saudara di rumah sajo. Wah. Yang selanjutnya juga ini sebenarnya ya, kalau Angso Duo tadi nih kayak jenis layanan khusus bagi pemohon yang sedang sakit ya Pak ya, yang akan berobat ke luar negeri. Jadi udah gak usah khawatir lagi nih. Terus juga ada yang namanya layanan Easy Passport. Jadi layanan itu merupakan layanan kolektif ya, khusus bagi kayak komunitas, instansi perkantoran. Terus juga bagi kedua layanan ini petugas nantinya bakal datang ke lokasi domisili pemohon ya. Oke. Terus juga ada yang namanya layanan Pindang Patin ya, the listeners. Jadi ini bisa dibilang kayak pemohon ini datang tanpa harus antri, benar ya? Jadi layanan itu dikhususkan bagi pemohon dengan kategori disabilitas, lansia, ibu hamil, dan juga menyusui ya, serta balita gitu ya kan, dimana ini tidak perlu mendaftar online di aplikasi M-Paspor dan bisa langsung datang secara walk-in ke kantor imigrasi Jambi. Terus juga masalah fitur ya, dari imigrasi juga banyak banget fitur-fitur terbaru dari aplikasi M-Paspor ya Pak ya. Antara lainnya kalian juga bisa reschedule tentang jadwal kedatangan. Terus juga permohonan layanan percepatan paspor sehari jadi. Ada juga pengajuan permohonan paspor pada kantor imigrasi se-Indonesia dan beberapa fitur terbaru lainnya. Dan terakhir nih ya, tadi disampaikan sama Bapak Dendi ya, terkait apabila ada masalah yang belum jelas mungkin ya terkait tata cara penggunaan aplikasi M-Paspor, masyarakat bisa menghubungi imigrasi di layanan informasi di 0811 7431 888 melalui chat ataupun telepon. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Baik, terima kasih untuk Bapak Bisri, Bapak Indra, dan Bapak Dendi udah meluangkan waktunya untuk sharing bersama saya hari ini ya. Ketemu lagi Pak, kita di lain kesempatan ya Pak ya. Aduh, jangan kapok ya Pak ya. Baik ya, semoga Santi berharap imigrasi Jambi bisa selalu menjadi wadah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, pastinya melayani serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk Indonesia semakin maju. Pokoknya sharing kita luar biasa hari ini ya, The Listeners ya. Oke, baiklah pendengar, kita masuk di segmen penghujung ya di acara kita hari ini, Imigrasi Jambi on the Radio. Pastinya saya Santi pamit dari ruang dengar Anda, dan jangan lupa dengerin terus di radio melalui saluran 104,3 FM dan dengerin kita di mana saja dan kapan saja, pastinya melalui streaming di www.diradio.id. See you and bye-bye.